Lovers, masih dari event Garage Oldtimer Exhibition. Kali ini Sasa akan mereview salah satu mobil klasik yang berbeda loh dari episode-episode sebelumnya. Penasaran kan pasti? Nah, kali ini Sasa akan mereview mobil Land Rover dari tahun 1960-an loh. Nih ya, langsung sama ownernya juga. Makin penasaran kan? Stay tune! Oh, jangan gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Ya. Om, boleh, ini kan mobilnya antik ya, boleh dijelasin dikit dong, sedikit aja tentang apa mobilnya ya? Ini Land Rover tahun berapa, dapat dari mana? Ini adalah Land Rover tahun 1961. Oh, 61. Ya. Berarti tunggu Om, saya baca-baca berarti itu yang seri 2A atau yang seri 2? Seri 2. Seri 2. Ya, Oke. Udah mulai hafal kayaknya ini. Jadi ini Land Rover tahun 1961 itu adalah seri Land Rover yang generasi kedua. Generasi pertama adalah seri 1. Tapi di seri 1 itu ada beberapa generasi. Ada seri 1 yang generasi tahun awal 48 sampai 51, terus 52 sampai dengan 55, terus 56 sampai dengan 59. Berikutnya baru ini. Kalau dulu kan kita kondisi mobil itu kan tahunya yang umum lah ya, kan mobil bekas gitu kan ya. Kalau ini dulu bekas mobil. Bekas mobil maksudnya gimana? Jadi dia nggak bisa dipakai jalan, nggak bisa dipakai apa-apa. Kalau mobil bekas kan kita ya kayak beli di showroom bekas kan banyak kan jalan. Nah ini misalnya bekas mobil, jadi yang sudah rusak sebenarnya. Gitu. Oh, terus ini Om bangun lagi gitu? Dulunya ya, terus kita bangun lagi. Ini jadi kita restorasi bodi, sasis kita ganti, engine juga kita ganti. Saya kawinkan dari dua mobil, jadi mobilnya akhirnya bersurat juga. Maksudnya dikawinin itu gimana Om? Dari dua mobil. Dari dua mobil. Jadi mobil apa aja? Sama-sama Land Rover-nya. Sama-sama Land Rover-nya. Juga satu seri. Satu seri. Karena untuk mendapatkan jadi yang lebih kalau kita ngomong lebih sempurna lah dari sebelumnya gitu kan ya. Ini di painting ulang nggak Om? Painting ulang. Painting ulang. Berarti dulu ini warnanya aslinya apa? Dapatnya teronggok warna biru enggak, hijau enggak gitu. Jadi kayak gini. Ada orange-nya, ada ininya warna campur-campur. Nah Om, satu penasaran ya, kenapa Om kok suka sama mobil Land Rover? Kan soalnya beberapa mobil-mobil sebelumnya yang saya review itu mesti VW. Kenapa kok gitu ya? Om ketemunya Land Rover? Ceritanya dulu waktu masih zaman SMP. Zaman SMP saya sekitar tahun 86, 87 itu saya tinggal di Sulawesi. Di sana ada acara Camel Trophy. Nah, ada acara Camel Trophy itu kan kita ngeliat nih, mobil ini kok enak banget gitu, masuk hutan juga enak gitu kan ya. Akhirnya terobsesi, terus kepingin terus. Waktu kuliah belum bisa punya Land Rover, baru punyanya Jeep Jepang. Nah, terus setelah bekerja, saya tahun 2006 baru bisa beli Land Rover. Land Rover saya yang pertama. Kalau ini enggak tahu yang keberapa ya. Loh, Om punya berapa banyak mobil kayak gini? Kalau Land Rover insya Allah sekitar 25-an sampai 30. Itu vintage semua Om? Vintage semua. Vintage semua? Ada yang baru sih, ada yang tahun 2008 sama 2005 yang terbaru. Berarti Om ini emang khusus koleksi buat Land Rover gitu ya? Basic saya di Land Rover, tapi yang lainnya juga ada. Terus Om ini, kan soalnya kan kalau saya lihat kalau dari VW yang lain itu kan ada komunitasnya. Nah, Om ini ada komunitasnya enggak? Ada. Oh gitu. Itu di pojok. Oh itu? Nah itu ada kan Land Rover Club Surabaya. Ya. Dulu Om beli mobilnya ini berapa kalau saya boleh tahu? Terus sama modifikasinya, sama apanya? Waduh, ini buka harga repot ini. Gak apa-apa Om, kan kita bagi-bagi sharing ya Om ya. Kita bagi-bagi jadi gini, dulu saya beli mobil ini, bangkainya, jadi bekas mobil itu sekitar 11 juta kalau salah.
11 juta. 11 juta. Terus? Makanya kita restorasi awal habis sekitar 70-an sampai 80-an. 70 sampai 80-an itu 3 Jadi, tahun. Antara beli mobil sama restorasinya besaran restorasi. Ya kayaknya jelas ya, ya, soalnya kan dimodifikasi ulang ya. Berarti ini semua restorasi salahnya. Iya, iya. Apa? Ini masih itu tak, Om? Apa masih original gitu? Kita berusaha kembali ke originalnya semua. Jadi bentuk bodinya original. Lampu ini termasuk replika original. Replika original. Jadi maksudnya gimana? Sudah produknya bentuknya original. Tapi sudah bukan bikinan pabrikan aslinya. Oh, kenapa kok gitu? Sudah tidak ada. Jadi ada aftermarketnya yang jual. Itu ada, tapi bentuknya tetap bentuk yang originalnya. Oh, gitu. Seperti kayak spion, ini modelnya juga begini. Om, kalau Sasa tadi interview itu kan kayak Om ya. Nah, tapi dia itu kayak lihatnya itu diinvestkan. Kalau Om juga diinvestkan nggak? Saya sih nggak diinvestkan, tapi kalau ada yang nawar mahal ya nggak apa-apa. Oke. Malu lah kalau gitu. Oke. Terus Om, kalau Sasa nyari-nyari nih, kalau Sasa baca-baca sedikit gitu tadi, kalau lihat di internet, terus lihat-lihat di YouTube itu, ini tuh terbuatnya dari aluminium. Ya. Terus kalau mereka bilang itu kalau misalnya kayak ada keberat dikit atau anunya robek gitu tuh, anunya susah, bener nggak Om? Maksudnya kayak ada alat khusus, kalau nggak salah tadi itu Sasa baca harus pakai paku khusus atau gimana gitu, bener nggak? Jadi memang mobil ini tanpa ada las. Lasnya hanya di posisi besi ya, seperti ini besi ini besi, ini aluminium, ini besi. Nah ini dia bisa pakai las. Oh gitu. Dan ini aluminium juga dilas. Ini lasnya tandanya. Nah ini istilah di lasnya las jepitnya cetek gitu ya. Ini yang dibilang paku rivet itu ini. Oh, paku-paku ini. Ini paku rivet ini. Ini memang salah satu untuk bentuk bodinya aluminium itu adalah pakai paku rivet itu. Seperti ini nah ini ada ini. Nah, ini detail-detail gini yang harus kita kembalikan ini. Ini paku rivet. Kalau ini las. Titik-titiknya ada titik-titiknya ya. Oh iya, ini ada. Nah, itu las. Itu las. Detailnya ya. Ini kita ngomong detail kayak banyak teman-teman yang bisa merestorasi tapi kadang-kadang detail-detail ini enggak hafal. Ya seperti tadi yang di mungkin wawancara sebelumnya ya, dia ngomong investasi secara tidak langsung iya, karena mobil tua kita hampir, pengalaman saya selama ini dari beberapa mobil tua yang saya udah lepas dari saya nggak pernah rugi. Oh gitu. Jadi yang pernah saya jual itu mesti lebih rendah, jadi bisa jadi tabungan lah. Bener sih. Terus Om ini kan mobil off-road ya kalau bisa dibilang ya. Itu pernah dibuat nggak kayak pergi ke gunung atau pergi ke keluar kota lah gitu pernah? Ini mobil ini sudah sebenarnya bukan mobil saya. Oh gitu? Ya. Berarti ini udah kejual sama orang lain? Atau bukan gimana? Kejual, mobil ini udah saya kasihkan ke anak saya. Nah ini anak saya SMA barusan lulus. Dia jadi sekolah hari-hari pakai ini. Oh pakai ini? Ya. Dia sekolah di Alikma, hari-hari sekolah dia pakai ini. Dengan teman-temannya yang pakai mobil yang baru, dia pakai mobil yang tua. Alikma SMP, SMA? SMA kemarin sih. Oh ya, tentu saya juga alumni. Oh iya tahu. SMP Alikma, aduh sedikit curhat ya teman-teman, dia enggak apa-apa ya. Selingan lah ya. Ya, jadi dia mengenalkan, saya nggak mau, dia mintanya anti mainstream gitu. Oh iya, Pak mobil tua, kadang-kadang sekolah bawa Impala, bawa ini gitu. Gitu. Apa? Kalau menurut Om atau menurut Dariana yang pernah nggak ngalamin kayak suka duka keluh kesahnya waktu pakai ini? Jadi coba boleh diceritain satu Om. Jadi mobil ini sebenarnya sudah banyak dipakai. Jadi sama anak saya tahun 2018 itu saya sekeluarga sama ini hadir ke acara jamborinya Land Rover. Istilahnya ILRU ya, Indonesia Land Rover United. Itu ada acaranya di Cibodas, Jawa Barat. Nah, saya perjalanan pakai mobil ini, anak saya pakai ini, saya pakai mobil yang satunya. Kita jalan kurang lebih 3 hari. 3 hari perjalanan. Oke. Itu
Terus dipakai di lokasi juga lokasi untuk camping, dia harus off-road juga, alhamdulillah bisa juga. Tahun berikutnya kita pakai juga ke Bromo, naik turun Bromo ini juga alhamdulillah nyampe walaupun sempat mogok-mogok sedikit. Mogok sedikit. Iya itu mana lagi ya? Tapi ya ini dipakai harian sih. Karena saya yang paling jauh itu paling ya camping-camping dekat-dekat sini aja sih. Sering. Tapi yang pasti yang perlu ditanamkan ke teman-teman sama adik-adik ya. Kalau sudah bermain vintage, mobil tua, motor tua, ya harus siap untuk susah, harus mau siap mogok, itu biasa. Itu hal sehari-hari lah. Susah itu dalam maksudnya apa? Susah satu kalau dia mau merawat aja kan udah agak susah. Jelas. Ya kan? Perawatannya dia harus lebih sabar. Jadi kita dilatih sabar sama ini Pak. Tapi harusnya kalau udah pecinta mobil vintage, rasanya tuh kayak nggak mungkin sih kalau dia mau kayak susah atau ngambek atau sambat gitu, kayaknya nggak mungkin sih Om. Apa Om pernah kayak gitu? Kalau kita kadang-kadang mencapai titik-titik itu pernah gitu loh. Pernah, jadi udahlah males gitu, udah nggak mau ngurusin lagi gitu loh. Biasa pernah juga ngalamin itu. Sampai juga sempat kita juga kepikiran, udahlah berhenti jualin gitu. Tapi sama aja kita jual berapa unit gitu, ada lihat di medsos, di grup-grup teman-teman, beli lagi. Kayaknya susah sembuh kok. Berarti emang dasarnya Om ini pecinta mobil vintage? Iya. Apa yang membuat Om jatuh cinta sama mobil-mobil vintage? Jadi kalau mobil vintage, kalau saya pribadi ngelihatnya gini, jadi mobil-mobil ini punya bentuk bodi yang cukup elegan gitu dibandingkan mobil-mobil sekarang. Kenapa kok bisa gitu? Cantik, gitu? Coba mungkin ditunjukin tuh yang bagian elegannya yang mana gitu. Nah, sekarang ya Land Rover itu mulai tahun 48 dia dibuat sampai tahun 2018 yang terakhir, produksi terakhir. Bentuknya hampir tidak berubah. Dan salah satunya yang bikin ini jatuh cinta ya, kita jalan gitu ya. Jalan deh jajar sama Mercy baru gitu ya. Ini dilihatin ini kok. Oh iya dong, karena ini kan mobilnya udah langka gitu. Tapi mobil baru malah kita yang mahal tuh agak dilihat-lihatnya malah mobil. Karena mobilnya Om kan udah langka jadi kayak wah mobil apa tuh gitu. Nah kan itu yang bikin gitu loh. Oke. Kalau kita mau cari mobil paling mahal ya susah lah. Karena artian masih sekarang kita dapat paling mahal, nanti ada lagi yang bikin baru lebih bagus lagi kan biasa. Tapi kalau mobil kuno, begitu kita punya ini, filosofinya kalau kita punya uang, bisa beli mobil baru. Tapi kalau dengan mobil tua, belum tentu dia bisa membelikan mobil itu. Dia punya uang, aku mau mobil ini, enggak tak jual, selesai kan? Mau cari di mana lagi gitu kan? Iya, benar. Terus Om, saya mau nanya nih, penasaran. Om kalau nyari spare partnya atau apanya gitu susah nggak? Enggak. Kalau mungkin dibantu temennya atau gimana? Jadi gini, kalau teman-teman di Land Rover, beberapa spare part yang umum ya, seperti engine, kaki-kaki, itu masih dijual bebas. Dijual bebas itu di mana? Dalam arti di toko-toko masih ada. Di Surabaya ada sekitar 2 toko ada. Di Jakarta kita masih beberapa toko ada. Jakarta, dan sekarang dengan adanya internet yang mudah kita kan, medsos yang mudah, kita bisa cari spare part, bisa dari luar, bisa datangin. Dan yang agak susah itu body ya, body begini ya, seperti begini ini. Nah, ini kadang-kadang kalau orang yang sudah punya Land Rover, itu mereka akan punya mobil yang buat kanibal. Gimana Om? Buat apa? Buat mobil donor. Oh, maksudnya mobil donor itu gimana? Jadi mobil yang satu dibakarin, udah aku butuh, anggap aja butuh spakboard ini. Yang ini rusak gitu ya, nabrak gitu apa ya. Ya udah mobil yang spakboard yang itu masih utuh yang kita pasang di sini. Jadi istilah mobil donor. Jadi mobil memang sengaja kita beli untuk kita protolin spare partnya dipakai. Kadang main ke junkyard. Main apa? Junkyard. Jadi apa ya? Istilahnya kuburannya mobil. Oh iya, saya pernah lihat itu di film-film. Ya. Nah, di situ kadang-kadang kita cari spare part di situ. Oh, di situ. Kalau di sini di mana Om? Junkyard di sini Jakarta ada. Di Jakarta. Jakarta ada. Kalau di Land Rover di
di teman-teman komunitas sendiri punya junkyard masing-masing. Oh gitu. Seperti saya punya. Jadi untuk donor-donor ini pakai. Jadi kadang kayak kemarin itu ada lelangan dari Angkatan Darat. Ya mobil udah nggak berbentuk mobil lah, bangkai-bangkai begitu kan, kita ngomong mobil bekas mobil tadi itu kita beli. Saya kemarin ngambil 7 atau 8 ya, lupa saya. 7 atau 8 unit. Itu sampai sekarang saya bangun cuma jadi 3. Oke. Jadi oh tak pasang sini, pasang lagi udah jadian nih kan. Ini aja. Begitu sih biasanya. Oke. Mobil ini masih orisinil mesin. Masih. Overall ya. Overall. Kita ngomong bagian besar partnya orisinil. Ada beberapa part yang memang sudah waktunya ganti dan kita sudah tidak menemukan, itu kita ganti yang tipe terbaru, yang lebih baru. Itu jadi, masih bisa dipakai di sini ya? Bisa, contohnya seperti radiator ini. Ini radiator yang dipakai untuk seri 3 harusnya. Oh. Nah, ini bukan radiatornya seri 2, cuma karena hal ini vital, kita nyari seri 2 lagi udah susah, ya sudah kita pakai ini. Kayak gitu, kalau misalnya ininya nggak sesuai sama yang seri 2 atau seri 3 gitu, apa ada pengaruh ke yang lain-lainnya? Nggak ada ya, jadi emang... Ini hanya kan hanya spare part pendukung kan sebenarnya. Jadi ini pun kita ganti punyanya mobil apa aja bisa. Oh ya? Bisa. Serius Om? Serius, karena dia hanya berfungsi sebagai pendingin dan itu satu bagian tersendiri kan. Tidak berhubungan langsung dengan mesin. Oh, dengan part-part mesin. Oh iya. Terus Om, kalau saya dengar-dengar juga nih katanya boros ya Om. Nah, itu bener nggak sih Om? Enggak kok ini. Nggak boros? Bener, irit. Irit. Mungkin boleh kasih tahu berapa banding berapa gitu nggak? Tergantung kita pakainya. Kalau kita sering pakai ya sering isi. Kalau jarang dipakai ngirit kan. Berarti itu tergantung pemakaian ya teman-teman. Jadi bisa boros, bisa irit gitu Om ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah pakai mobil tua, hampir mengesampingkan hal itulah. Hampir. Iya. Terus nih kalau boleh tahu. Karena kan kita mau milih originalitas atau mau pakai fungsional. Jadi ada beberapa teman saya juga di klub itu, dia mobil itu memang dipakai harian, ini akhirnya mereka akan swap engine yang lebih irit, lebih itu gitu diganti, ada seperti itu. Cuma karena saya kecenderungannya lebih mempertahankan originalitas, saya anggap mobil ini irit untuk eranya dia. Iya. Nah, jadi ya kita kan harus apple to apple kan kalau membandingkan sesuatu kan. Kita bandingkan Land Rover ini ya jangan dengan Avanza. Oh iya, beda dong. Ya kan? Iya. Pasti irit dari Avanza lah gitu kan. Oke. Kalau mobil ini saya bandingkan dengan mobil sekelasnya dia termasuk irit. Irit ya. Nah. Kalau boleh tahu ini pakai bahan bakar apa Om? Pakai bahan bakar paling murah, premium. Ya sekarang pakai Pertalite. Land Rover ini kan karena dipakai anak saya sekolah, jadi paling enggak kita juga membuat lebih nyaman dipakai ya. Jadi karena teknologi tahun segitu kan belum ada power steering, kemudi jadi berat kan itu kan. Tapi kok zaman dulu sih masih enteng-enteng aja. Cuman karena sekarang sering macet apa kan berat ya, akhirnya kita tambahin power steering. Jadi ini ada kita pakai power steering. Saya ini pakai power steering X-nya Toyota Bandera. Toyota Komando ini. Ini pakai bekasnya Toyota Komando, kita pasang, kita install di sini biar dia lebih mudah. Terus tambahan kedua, zaman dulu nggak banyak mobil. Iya. Kalau mau ngerem panjang nggak apa-apa kan. Nah, sekarang kan mesti bergini-giningan kan, jadi rem itu harus lebih pagam. Nah ini kita pasang booster rem. Oh gitu. Nah kita kasih tambahan booster rem, jadi ya biar bisa berhenti lah. Karena kalau mobil ini senggolan sama mobil lain, kasihan mobil lainnya. Loh, kasih mobil ini juga Om, kan benerinnya mahal. Penyok sana duluan kayaknya. Karena ini besi utuh ini. Iya juga sih ya. Sudah pernah kejadian kok tabrakan sama pickupnya saya. Om, ini mobilnya Om dimodifikasi tambahin AC nggak? Anak saya nggak mau.
Nggak mau, tapi Nggak mau. ditambahin AC bisa? Bisa. 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 Kuat berarti ya Om ya? Kuat. Kita tambahin AC bisa. Oh, salah satu tambahannya yang kita tambah adalah ini, kipas pendingin. Oh. Jadi cuaca sekarang kan bener-bener panas kan, lebih panas dibandingkan angkatannya dia. Dan juga kondisi jalan juga sering macet, gitu kan. Karena kita tambah pendingin. Ini tambahannya yang untuk membantu biar dia nggak overheat di jalan, baik itu. Itu yang kita lakukan. Sama salah satu yang vital ini yang kita tambahkan adalah pompa elektrik BBM. Jadi mobil ini sebenarnya kan dia bekerja pakai membran. Dengan sistem membran, ya jadi ada pompa pelatuk manual begini untuk narik BBM. Nah itu karena umur dan belum mendapatkan yang bagus, jadi dia pada saat tanjakan gitu agak kurang suplainya BBM. Akhirnya kita bantu dengan pompa elektrik. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di sisi sampingnya dari Land Rover ini. Nah Om, masa penasaran dari atapnya? Atapnya ini tuh double layer. Emang double layer atau bisa dibuka atau Om nambahin sendiri atau emang aslinya kayak gitu? Ini memang aslinya Land Rover. Oke. Jadi gini, dulu Land Rover awal tanpa atap ini. Tanpa atap. Nah, dan dia cukup laku di Afrika. Mobil ini kan banyak, Inggris kan punya jajan di Afrika, dia banyak dipakai sana dan mereka cukup kegerahan, panasan. Nah, akhirnya mereka menemukan metode ini. Ini dinamakan tropical roof. Tropical roof. Ya, jadi banyak dipakai untuk daerah-daerah yang tropis. Nah, tropical roof. Jadi dia memakai aluminium, kalau kena panas kan lebih cepat panas. Iya. Nah, jadi dia menggunakan tropical roof. Dia memanfaatkan aliran udara dari depan. Dia geser udara ke belakang. Ini untuk mengurangi panas suhu kabin di dalam. Oh, berarti ini nggak bisa dibuka ya? Ini bisa dicopot semua ini, bos. Oh, gitu. Ini atasnya copot-copot. itu bisa dibuka? Atasnya nggak ada. Oh, tak kira kayak sunroof gitu. Ada yang model pakai sunroof, cuman kalau tahun segitu jarang. Gitu. Jarang yang pakai sunroof. Oke, terus Om, apa tadi saya lihat kalau di depannya kaca depan itu ada jendela kecil. Terus kan tadi ditutup gitu ya sama apa itu, plat besi atau apa itu? Iya. Itu buat apa? Buat ventilasi udara. Ventilasi udara. Oh. Iya, jadi kalau pada saat kita mengemudi biar tidak gerah, dia dibuka. Jadi udara bisa masuk lewat situ. Jadi kayak semacam AC alami. Iya, angin jendela. Oh, bisa juga. Benar. Terus Om, boleh dikasih tahu nggak ini dari Sasa, dari luarnya eksterior ini yang paling menonjol dari seri yang kedua ini apa? Selain bentuknya mungkin? Ciri khas ya. Nah, yang paling jadi untuk jarang. seri 2 yang bisa jadikan patokan mobil ini, kalau dari sisi samping yang bisa dilihat satu adalah posisi engsel pintu dan bentuk engsel pintu. Kenapa engsel pintu? Ini hanya dimiliki oleh seri 2. Model engsel pintu seperti ini punya seri 2 ini sama ini. Ini hanya dimiliki seri 2. Kalau seri 3 yang tahun 75 insya Allah ke atas, itu sudah berbeda bentuk engselnya. Beda. Bentuk engsel ya. Engselnya ini toh? Ini aja. Tapi pintu ini sama. Tipikalnya sama. Berarti emang yang paling bedain cuma ini ya? Ini ada lagi. Apa lagi? Ini cirinya. Apa Pegangan ini kaca ini. Heeh. Untuk seri 2 seperti ini. Kalau seri 3 dia udah modelnya di sini depan. Oh. Jadi cirinya untuk membedakan ini mobil seri 2, seri 3 karena ini kita ganti seri 3 bisa. Jadi ini mobil seri 2, seri 3, part body ditukar-tukar bisa. Bisa. Ciri ini itu bisa ditukar. Pintu ini ditukar ke seri 3 bisa. Depan ini ditukar ke seri 3 bisa. Ini ditukar ke seri 3 bisa. Hanya cuma beda kunciannya ini aja. Unik juga ya teman-teman. Nah, itu salah satu yang unik. Unik Saya lupa, juga ya. di Land Rover itu ada part yang digunakan mulai tahun 48 sampai yang produksi terakhir. Itu ada 2 part. Saya cuma lupa yang apa. 2 item part itu dipakai produksi mulai tahun 48 sampai tahun 2018. Partnya sama. Kayak paten dipakai terus Iya. ya. Saya kurang lebih apa gitu, jangan lupa ada udah 2 part ya. Tuh teman-teman. Unik kan ya?
Dari interior untuk seri 1 dan seri 1 akhir. Jadi yang saya tadi sempat cerita, jadi yang tahun 55 ke atas itu sama seperti ini. Dashboardnya sama, sistemnya sama seperti ini. Kalau tahun 48-an itu sama-sama di tengah tapi modelnya beda. Nah, untuk seri 3 dia sudah menganut sistem ini apa, RPM sama ini ada di atas ini. Oh, jadi bukan di tengah lagi. Sudah di tengah lagi. Jadi ini. Nah, sekarang yang disukai lagi ngetren di teman-teman Land Rover itu adalah yang tipe ini. Jadi tipe seri 2 ini. Kenapa tuh? Lebih klasik. Lebih klasik. Lebih tampilannya lebih klasik. Dan yang satu yang ini, kemudi ini. Ini sebenarnya punya seri 3. Ini punya seri 3 tipe ini. Tapi bisa kita pasang di seri 2. Kalau ada yang dari seri 2 sendiri beda nggak? Ada bedanya nggak? Ya, beda. Itu lebih klasik ya, bentuknya seperti ini. Tapi dia pakai string istilahnya. Ini ada kawat-kawatnya begini. Oh. Di sini. Itu yang seri string. Jadi kalau saya mau ganti ini, ya harus ganti semua sama ini asnya ini kan. Karena ada perbedaan gigi di sini ya. Ini kemarin karena kita cari fungsional dulu, yang ada barangnya dipasang dulu. Berarti dalamnya ini masih orisinil ya Om? Selain joknya ini, kayaknya Joknya dibangun baru. Joknya ini nyaman sih Om. Nyaman ya? Oh, ini alhamdulillah. enak banget. Yang dulu ya nggak ada ininya, nggak ada sandaran kepala. Oh, ini enak loh teman-teman. Ini enak banget, nyaman, berasa kayak duduk di mobil zaman sekarang gitu. Kalian bisa bayangin dong mobil zaman sekarang ya. Kalian duduk di sini itu juga sama aja. Tuh cuman vibes-nya ini lebih vintage teman-teman. Om pernah nggak ikut penghargaan atau ikut mungkin nominasi gitu, pernah nggak? Pernah. Saya pernah ngikutin mobil yang tahun 53 itu kita ikut acaranya di Grand City, apa itu, Auto Blitz ya, Auto Blitz yang di Grand City tahun 2012 itu. Alhamdulillah Land Rover seri 1 tahun 53 pick up itu dapat juara 1 di kategori pick up apa ya istilahnya, pick up never die, salah itu ya, ada old pick up never die. Oh ya, itu tahun 53 kita mengalahkan mobil-mobil Amerika waktu itu. Itu juga punya Om? Iya ada. Itu salah satu koleksinya Om gitu? Dan itu sudah saya serahkan ke anak saya yang perempuan. Anaknya Om yang perempuan juga suka mobil kayak gini? Iya. Wah, berarti ini istilahnya kayak satu keluarga pecinta mobil vintage nih Om ya? Iya, dari kecil kita, karena dia dari kecil ya, dari mulai, nah saya itu mulai playgroup. Yang cewek itu mulai playgroup, kakaknya mulai TK itu sudah saya ajak camping, jalan-jalan pakai mobil Rover begini ya. Dia bisa tidur di sini, walaupun kita off road gitu, dia tidur di joknya gini udah. Asik sih Om ini Om ya. Atau dicoba. Ya Om, kita kapan-kapan boleh lah ya Om, boleh. Ya kita test drive jalan pakai ini, boleh. Terus di review gitu boleh ya Om? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Sasa review mobil Land Rover yang lain juga nggak apa-apa dong Om? Boleh, nggak apa-apa. Asik tuh teman-teman, kita dapat bahan lagi nih buat review mobil-mobil Land Rover, jadi kita nggak cuma PW aja. Nah Om, selain Land Rover ini Om punya apa lagi? Kan tadi Om udah bilang tuh Land Rovernya ada sekitar 20-an. Ada yang lain nggak? Ada. Jadi saya juga main mobil Amerika, juga mobil Toyota. Toyota Hardtop Jeep ya. Itu juga saya juga ada. Jadi ada beberapa. Saya Toyota ada 3. Yang lainnya mobil Amerika ya ada beberapa. Oke. Ya. Sama motor tua. Boleh apa itu motor tua? Motor tuanya ada BMW, ada PSA, ada Ariel, DKW, Harley. Oh, wow. Ada apa lagi ya?
Harum, BMW, DKW, Norton, Sundap, Jawa. Oke. Om, satu pertanyaan lagi sebelum penutupan. Om punya tips and tricks atau mungkin pesan gitu buat teman-teman auto lovers yang mau memulai untuk mengkoleksi mobil vintage? Ada nggak, Om? Jadi gini, kalau saya pribadi, salah satu sebenarnya bukan saya pribadi ya, beberapa teman juga punya moto ini. Lebih baik kita menyesal membeli daripada kita menyesal tidak beli. Artinya, Om? Nah, pada saat kita suka sesuatu atau mobil atau motor yang vintage dan itu sudah kita suka, ya sebaiknya kita beli. Kadang-kadang kan mungkin problem di masalah price, kita wah kemahalan atau apa. Kalau kita ya udahlah kita beli aja. Pada saat kita sudah ternyata ada yang kurang ini, kita sudah tidak suka lagi, ya kita jual. Karena insya Allah yang saya alami selama ini, saya punya barang mobil dan motor vintage yang setiap saya lepas lagi tidak pernah dengan harga saya beli. Jelas yo. Selalu bertambah. Jadi, nah itu kenapa kita datang, lebih baik saya menyesal membeli daripada saya menyesal tidak beli. Karena saat kita sudah suka sama mobil itu dibeli orang lain pasti menyesal. Gak bisa tidur lah, gak bisa inilah. Oh, pernah kayak gitu? Pernah. Oke. Mungkin Om bisa ngasih tahu juga tips untuk merawat mobil tua itu gimana? Rawatlah dengan kasih sayang. Tuh ya, berarti kita harus sayang dulu sama mobilnya ya, Om, dan ya? yang pasti juga pelajari. Jadi karakter mobilnya kan seperti apa? Karena mobil tua itu kan berbeda-beda. Jadi kita main Land Rover gitu ya, karakternya akan beda dengan VW. Karakter mobilnya, karakter perawatannya. Contohnya ya, kalau di Land Rover dia begini-begini ini. Ini adalah hal yang lumrah. Kita senang gitu malah gitu. Oh, berarti kalau makin lengkap itu kita kelihatan mobilnya kan klasik gitu kan ya, lebih tua. Seperti saat ini dia tidak mengkilap, kena panas itu nggak apa-apa. Oh, gitu. Ini teman-teman Land Rover ya. Kalau Land Rover ya kayak gitu ya. Iya, jadi tapi itu kembali lagi ke kita masing-masing. Jadi ada yang suka, oh saya sukanya yang bling-bling. Lain lagi ada juga Land Rover yang bling-bling. Cuman di pakemnya Land Rover, untuk Land Rover tua bling-bling itu kurang. Tidak seperti aslinya ya. Iya, itu beda-bedanya di seperti itu. Oke. Teman-teman Land Rover begitu. Tapi kalau mungkin teman Amerika, tapi kalau teman Amerika ada juga sih, ada yang mengenal patina atau yang good looking gitu. Kalau VW kan sebagian besar adalah good looking. Ya, always sih. Ya. Karena saya juga wawancara sebelum-sebelumnya itu always mobilnya tuh kalau VW selalu good looking. Ya. Dia nggak pernah yang Tapi ada beberapa sih VW yang modelnya patina. Jadi masih cat orisinal, dia agak berkarat-berkarat sedikit, nggak masalah gitu. Mungkin dia emang pengen liatin kalau ini loh mobil aslinya gitu ya. Iya, tapi kalau teman-teman Land Rover rata-rata, jadi di Land Rover itu salah satunya pasti mereka punya pemikiran, jadi Landi aing kumaha aing, kalau orang sudah ngomong. Artinya Om, Landi saya ya semau saya. oh oke. Jadi saya punya style sendiri. Oke, ya sih. Salah satu teman saya itu stylenya dia mobilnya selalu warna-warni. Oke. Jadi kita ada event gitu ya, dia datang gitu dengan ini, dia ngeliat pintu kan, dia mobilnya backnya putih gitu kan, ada pintu warna apa, merah kuning gitu kan, tuker dong pintunya, nggak tuker, udah dia nambah duit dipasang sama dia. Jadi mobilnya pintu bisa warna merah, yang sana hijau, sana warna kuning. Ya memang ya itulah dia main gitu. Oke. Sasa mau ngucapin terima kasih. Sama-sama. Udah ngeluarin waktunya dan ternyata semoga generasi muda mau memelihara barang-barang vintage ya. Harus dong teman-teman, karena punya nilai investasi yang tinggi dong, ya kan? Sama belajar buat kalian untuk ngerumat barang, artinya kayak ngejaga barang kalau misalnya kalian nggak tahu ya. Karena mobilnya udah tua kan, harus sabar buat
ngerawatnya karena butuh eksternal. Sekian buat review hari ini. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Pantengin terus YouTube-nya Universitas Ciputra. Dadah!